Halo Bapak Ibu sekalian, senang sekali bertemu Anda kembali. Izinkanlah saya Tatang Surya dari dewatrading.com menyajikan video tentang bagaimana caranya setting Outlook. Outlook itu adalah sebuah program yang datang satu set dengan Microsoft Office. Dan program ini sangat membantu dalam rangka untuk manajemen email. Manajemen email ini sangat diperlukan. Mengapa? Karena jika Anda tidak mempunyai daftar atau manajemen email yang rapi, maka Anda akan kesulitan untuk mengelolanya atau membacanya, bahkan mencari email-email yang lama atau membaca email yang baru. Karena apa? Karena setiap hari email yang datang itu atau email yang kita terima bukan hanya email-email yang penting, tetapi juga banyak spam, yaitu email-email yang datang entah dari mana yang kita tidak perlukan, kemudian diterima pada inbox kita. Nah, kalau Anda tidak mempunyai manajemen yang bagus, maka email-email tersebut akan tercampur-campur, sehingga Anda akan kesulitan untuk membaca email-email yang justru Anda perlukan. Nah, ini adalah contoh dari email yang ada di Gmail ya. Saya menggunakan beberapa email, salah satunya Gmail. Anda lihat di sini begitu banyak spam atau begitu banyak Begitu banyak email-email yang datang justru mungkin dari pihak-pihak yang kita tidak perlu ya. Anda lihat tuh, oke? Begitu banyak. Ya, mungkin Anda akan bingung. Wah, kalau begitu saya bagaimana caranya membaca email-email ini? Ya, membaca email-email ini sehingga email-email ini harus kita rapikan ya. Oke. Begitu banyak email-email yang Anda terima setiap harinya, Anda akan bingung jika Anda tidak mempunyai manajemen yang cukup rapi. Oke. Ini adalah tampilan dari Microsoft Outlook. Microsoft Outlook ini sudah ada sejak kira-kira dari Outlook 2003. Kalau Anda menggunakan Outlook 2007 atau 2010, maka settingnya bisa dilakukan dengan lebih mudah. Nah, Anda lihat nih, ini adalah inbox ya, dari email-email yang diterima. Anda lihat, begitu banyak email yang diterima. Kalau Anda tidak mempunyai manajemen yang cukup rapi, maka Anda akan kesulitan untuk membaca emailnya. Nah, di sini saya sudah melakukan beberapa manajemen email. Oke, sehingga jika saya baca email-email yang lama, saya tidak perlu online. Mengapa? Karena email-email tersebut sudah saya download ya, sudah saya download ke dalam Outlook. Nah, asumsikan Anda tadi sudah mempunyai sebuah email dari Gmail. Kemudian bagaimana caranya Anda melakukan setting pada Outlook? Oke, Anda klik bagian file, kemudian account setting ini. Nah, kemudian daftarkan email tersebut, yaitu email Gmail yang Anda punya itu ke dalam Outlook. Caranya adalah klik new. Oke. Kemudian Anda silakan ketik di sini nama Anda. Misalkan di sini saya ketik sebagai nama saya. Kemudian masukkan email address dari Gmailnya. Kemudian masukkan passwordnya. Setelah itu Anda klik next. Biarkan proses berjalan. Oke, selesai. Anda lihat proses ini memakan waktu kurang lebih antara 2 sampai 5 menit tergantung kecepatan internet yang Anda pakai. Finish. Segera di sini
sudah mempunyai sebuah email. Nah, ini Anda bisa klik sebagai set as default. Oke, defaultnya adalah tatangsurja@gmail.com. Kemudian Anda close. Setelah itu Anda bisa melakukan apa? Pop atau download email dari account Gmail tersebut. Caranya adalah Anda klik bagian send and receive, kemudian klik ini. Misalnya Anda ingin send and receive semua account. Selanjutnya akan dilangsungkan proses send and receive dari semua account tersebut. Nah, jika email itu sudah di-download, maka email itu akan tampil di inbox. Jika email tersebut sudah ada di inbox, maka Anda bisa lakukan apa? Anda bisa lakukan manajemen dari email tersebut, ya. Contoh, misalnya begini. Ini ada email dari Rinto, ya. Kemudian Anda bisa klik kanan, Anda bisa membuat rules, ya. Create rules, misalnya Anda bisa membuat sebuah rules jika ada email yang datang dari Rinto, maka move. Nah, ini bisa diklik move ke mana? Itu dia. Anda bisa tentukan email itu ingin dimasukkan ke mana, ya, ke folder mana. Anda juga bisa create foldernya. Sehingga jika ada email yang datang dari orang yang sama atau dari pihak yang sama, maka email tersebut akan secara otomatis masuk ke folder tersebut. Sehingga Anda nantinya akan lebih mudah membaca email tersebut. Kemudian misalkan Anda mempunyai website hosting yang dilengkapi dengan pembuatan email, ya. Misalkan saya membuat sebuah email di server hosting. Saya membuat email coba-coba. Di sini saya membuat email coba-coba@dewatrading.com. Kemudian masukkan passwordnya. Oke. Membuat sebuah email, ya, coba-coba@dewatrading.com sudah berhasil dibuat. Nah, kemudian bagaimana caranya email ini dimasukkan ke dalam Outlook? Ini ada akun coba-coba@dewatrading.com. Anda klik bagian more, kemudian Anda configure email client. Klik di bagian itu. Nah, segera di situ Anda akan diberikan petunjuk bagaimana untuk melakukan setting email tersebut ke dalam Outlook, ya. Yang perlu Anda lihat di sini adalah ini yang paling penting ini. Anda harus pahami ini, atau Anda bisa mempelajari lewat beberapa pilihan aplikasi di sebelah sini. Saya akan perlihatkan untuk bagaimana setting email coba-coba@dewatrading.com ini ke dalam Outlook. Caranya adalah mirip seperti tadi. Anda ke Outlook, kemudian klik File, Account Setting, oke. Kemudian tambahkan email coba-coba@dewatrading.com itu ke dalam Outlook. Caranya adalah silakan klik New. Kemudian ini harus dilakukan dengan cara manual, ya, dengan cara manual. Mengapa? Karena ada perlakuan khusus, yaitu portnya itu Anda lihat nih, portnya adalah 26 untuk yang standar, ya. Jadi kita harus ganti. Caranya adalah silakan Anda ke bagian file di sini, file, kemudian account setting. Oke, tambahkan email tersebut secara manual. Klik bagian manual, kemudian klik next. Next lagi. Anda masukkan nama dari coba-coba ini. Kemudian ketikkan, masukkan emailnya.
Kemudian Anda lihat nih, di sini ada isian incoming mail server. Nah, data ini bisa diperoleh dari apa? Dari ini. Anda lihat nih, ini adalah incoming mail server. Dan kebetulan juga outgoing-nya sama, yaitu mail.dewatrading.com. Masukkan ke sini incoming mail server dan outgoing mail server atau SMTP. Kemudian masukkan username-nya. Username-nya yang mana? Username-nya adalah ini. coba-coba@dewatrading.com. Ini adalah username-nya. Kemudian masukkan password-nya. Setelah itu Anda lihat nih, Anda klik bagian more setting. Ya, kemudian outgoing mail servernya adalah my outgoing mail server SMTP request authentication. Anda centang. Mengapa ini harus dicentang? Karena memang instruksi dari websitenya adalah requires authentication. Ya, Anda lihat nih, server requires authentication. Oke? Kita centang outgoing mail servernya, yaitu requires authentication. Kemudian advance. Nah, ini portnya adalah apa? 26. Anda harus benar isikan port ini. Setelah itu, Anda bisa klik OK. Kemudian, Anda lihat nih, Anda bisa lakukan apa? Tes. Klik bagian tes. Jika tidak ada yang salah, maka hasilnya akan completed semua. Ya, hasilnya seperti ini. Oke. Kita close. Kemudian kita bisa klik next. Sekali lagi dia akan melakukan test account. Jika statusnya completed, maka Anda sudah bisa memakai account coba-coba@dewatrading.com ini lewat Outlook ya. Anda lihat di sini sudah ada coba-coba@dewatrading.com. Nah, kemudian satu hal lagi yang ingin saya perlihatkan bahwa Anda lihat nih, semua email dari coba-coba@dewatrading.com ini akan disimpan dalam sebuah data file. Data file adalah data yang digunakan untuk menyimpan email-email milik coba-coba@dewatrading.com. Anda lihat nih, datanya disimpan di sini. Di coba-coba@dewatrading.com.pst. PST itu adalah format dari data file Outlook ya. Nah, Anda bisa membuat data file tersendiri. Ya, Anda bisa klik di sini. Ambil contoh, saya mempunyai sebuah data file di sini adalah ini. Ya, rumah Juli 2010 PST. Saran saya adalah Anda jangan terlalu banyak mempunyai data file. Kalau Anda mempunyai data file terlalu banyak, maka Anda akan nantinya bingung ketika melakukan backup. Sebaiknya email-email tersebut mempunyai hanya satu data file. Jadi katakanlah Anda mempunyai banyak email, ya, mempunyai 10, 20 email, tidak soal. Email-email tersebut menuju ke satu buah data file, ya, supaya apa? Ketika Anda backup, maka Anda dapat semua data file dari email-email tersebut. Oke, bagaimana caranya membuat data file? Anda bisa klik bagian tab data file, kemudian klik add. Ya, klik add. Setelah itu Anda bisa apa? Mencoba membuat satu folder ya. Katakanlah saya ingin membuat folder, new folder. Di sini adalah Outlook. Outlook data file. Oke. Kemudian isikan nama file tersebut. File data Outlook. Nama filenya bebas ya, Anda bisa isikan apa saja. Kemudian Anda klik OK. Oke, saya sudah mempunyai ini, sebuah data file, yaitu dengan nama file data Outlook. Oke. Nah, jika file ini ingin dijadikan default, Anda bisa klik, pilih dulu filenya, kemudian klik set as default. Nah, kemudian ada pesan bahwa
data file ini yang tadi barusan Anda pilih akan menjadi default manakala Anda close dulu Outlook-nya dan start lagi Outlook-nya. Oke, seperti itu. Ini adalah contoh dari default data file. Kemudian bagaimana caranya membuat email ini, email tersebut tadi, ya coba-coba@dewatrading.com ini menuju apa? Menuju ke file data Outlook tadi, ya, bukan menuju ke file coba-coba ini. Caranya adalah apa? Anda klik bagian tab data file, coba cek di sini, periksa, ternyata di sini ada file data file coba-coba@dewatrading.com.pst. Anda lihat setiap email mempunyai data file masing-masing. Ini akan membingungkan. Mengapa? Nanti kalau misalnya Anda melakukan backup, Anda akan kesulitan. Mengapa Anda harus backup satu persatu file tersebut? Oke, ini sangat tidak disarankan. Jadi caranya adalah Anda klik email ini, oke, di bagian tab data file tentu saja ini, jangan lupa ya, jangan salah klik. Kemudian Anda klik remove. Nah, ini dia. Ini Anda silakan baca. One or more of your account are delivering new messages to this data file. Ya, jika ada file account ini akan digunakan untuk menyimpan data file. Jika Anda remove this data file, maka email-email tersebut akan di-delivered, akan ditujukan kepada defaultnya, yaitu your default data file. Do you want to continue? Yes. Ya, jadi jika data file tersebut dihapus, maka dia akan menggunakan data file defaultnya. Nah, itu dia, itu maksudnya. Contoh nih, kita lihat ya, ke coba-coba@dewatrading.com. Oh, oke. Ini email dari coba-coba@dewatrading.com, ternyata sudah menggunakan apa? Ini satu buah file data, begitu ya. Nah, di sini ada beberapa file data. Saya akan remove. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya email-email yang sudah kita buat, ya, oke. Sesudah kita buat itu akan menuju ke apa? Menuju ke satu buah file data, ya. Begitu, oke. Jadi Anda bisa remove satu persatu. Setelah Anda melakukan ini semua dengan rapi, maka Anda mempunyai apa? Mempunyai sebuah manajemen email dengan menggunakan Outlook, sehingga Anda bisa mengelola email dengan baik, ya. Nah, satu hal yang perlu dicatat adalah tentu saja informasi ini, ya, ini datang dari seorang webmaster, yaitu orang yang mempunyai akses ke dalam hosting cPanel dari website tersebut. Oke. Nah, untuk bagi mereka yang mempunyai email selain Gmail, katakannya Yahoo juga bisa dibuat seperti ini. Oke, dengan catatan Yahoo-nya bukan yahoo.com. Karena kalau Anda menggunakan yahoo.com, setahu saya itu harus bayar ketika Anda ingin melakukan download dari email-email tersebut. Jadi kalau misalnya Anda mempunyai yahoo.sg atau yahoo.hk atau yahoo.co.id misalnya, Anda bisa melakukan pop atau memasukkan email Yahoo tersebut ke dalam Outlook. Bagaimana caranya? Caranya tidak saya jelaskan di sini. Silakan Anda cari di Google atau cari di bagian Yahoo-nya. Nanti di situ akan ada petunjuk bagaimana caranya Anda melakukan setting email Yahoo supaya bisa terintegrasi dengan Outlook, ya. Oke, demikian video ini. Saya Tatang Surya dari dewatrading.com. Semoga bisa membantu Anda dalam hal melakukan manajemen email. Semoga video ini membantu Anda semua. Terima kasih, sampai jumpa lagi.